Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, lagi bersama Seburen. Yang kali ini kita akan sambung lagi ya, menjawab komentar di video saya ya, yang membahas tentang reaksi saya atas orang yang komplain ketika ada pelarangan ibadah gitu kan. Jadi ini menjawab pertanyaan menanggapi komentar dari saudara kita. Saya rasa ini Kristiani ya, Kristiani Don Pedro yang kedua, yang sebelumnya kan udah. Jadi ini komentar berikutnya kita akan sambung lagi ya. Jadi dia berkomentar, kalau di bawah 300, karena sebelumnya kan saya katakan bahwa keramaian itu di undang-undang itu diatur minimal 300 kan. Kalau di bawah 300 itu belum masuk keramaian. Tapi yang saya maksud adalah bukan keramaian yang itu, tapi maksudnya itu gini loh guys. Keramaian itu kan kita nggak bisa lihat ambil undang-undang gitu. Tapi keramaian ini yang dimaksud adalah, kalau Anda bayangkan ya, jangan lagi sampai 300 ya, 2 orang aja ya kan, atau 3 orang aja itu kalau melakukan sesuatu di tengah-tengah warga, misalnya kayak dalam komplek perumahan, misalnya mereka bergitar-gitar dengan suara yang cukup mengganggu warga, itu udah ini ramai di sini bukan ditemukan dari jumlah orangnya, tapi dari ekses keributan suara yang hasil output suara yang dihasilkan gitu kan. Nah, jadi 2 orang misalnya, 2 orang bergitar-gitar gitu kan, nyanyi sesuatu yang tidak disukai warga, yang tidak sesuai dengan selera warga. Ya kalau nggak mau disebut tidak sukai, berarti minimal tidak sesuai selera warga. Misalnya warga suka lagu pop, nah mereka bergitar nyanyi lagu keroncong gitu. Harusnya kan itu kan untuk mereka sendiri gitu kan. Ya, jangan sampai mengganggu warga. Suara itu cukup bising dan mengganggu warga, kan itu poinnya. Jadi ini bukan masih keramaian 300 orang gitu. Nah, 300 orang pun kata saya, kalau dia datang diam-diam aja gitu kan, nah itu kan belum tentu juga masalah gitu loh. Jadi kalau kita lihat prinsip logika ya, berapapun jumlah orangnya, yang saya maksud itu adalah ekses yang ditimbulkannya. Ya, mau 1 orang, 2 orang gitu kan. Yang ramai itu adalah outputnya keramaian itu berupa suara mengganggu yang tidak sesuai dengan selera warga ya kan. Karena kita nggak bisa maksakan ya, kita sebagai seorang muslim tentu kita tuh nggak pengen dengar agak merasa kurang nyaman lagi tepatnya gitu kan, mendengar sesuatu yang bukan akidah kita gitu. Sama juga mereka kan juga begitu gitu kan. Atau kalau Anda bingung ya, ibaratnya kayak misalnya orang putar sesuatu yang dia nggak selera, kayak musik begitu. Sedangkan saya aja ya, misalnya kalau di komplek rumah saya itu ada yang putar musik gitu, padahal sama-sama lagu pop loh guys. Saya suka lagu pop ya, tapi lagu itu bagi saya tuh kurang indah gitu. Tapi bisa saya terima, itu saya males kalau dia mutar musiknya agak kencang gitu, sehingga saya mau ngapa-ngapain terganggu, mau bikin konten nggak bisa, mau ngapa-ngapain tuh terganggu imbas suara itu kan. Jadi yang dimaksudnya adalah keramaian outputnya itu ya, itu dimaksud gitu. Nah, undang-undang berapa desibel Pak, kata dia kan, apakah mungkin bisa lebih keras dari suara tua? Lagi aturan undang-undang yang mana? Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi undang-undang tidak mungkin mengatur apalagi detail seperti berapa desibel gitu, karena kan itu kan relatif. Jadi hal itu tidak mungkin diatur undang-undang berapa desibel. Yang perlu dipahami adalah gangguan di warga. Kalau ada warga masa komplain, masa terganggu, itu artinya udah masuk desibelnya gitu. Misalnya kalau ada orang melakukan sesuatu, putar musik, lalu warga itu tetap merasa nyaman, tidak terganggu, itu berarti suara segitu tuh masih dalam taraf belum mengganggu gitu. Jadi lihat dari outputnya gitu guys ya. Jadi contoh misalnya gini, gampang ya, misalnya kayak ada kayak kita ambil tempat maksiat ya, tempat maksiat misalnya kayak tempat pelacuran. Nah, kalau misalnya tempat pelacuran itu ada di tempat yang dimana lingkungan itu memang rusak gitu kan, sehingga mereka tuh tidak terganggu, tidak merasa terganggu dengan ada tempat pelacuran itu. Misalnya kan, makanya tempat pelacuran itu kenapa diletakkan di tempat-tempat yang orangnya situ tuh orang-orang yang banyak yang akhlaknya rusak, karena mereka
tidak akan ada yang komplain gitu guys. Di tempat pelacuran itu tidak itu kan. Nah, tapi akan jadi masalah kalau tempat pelacuran atau sesuatu itu ditempatkan di tempat yang warga tuh nggak setuju, yang nggak nyaman ada tempat itu gitu. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi ini bukan cuma masalah dari suaranya berapa desibel, tapi tempatnya. Nah, kalau anda misalnya desibelnya kencang gitu kan, misalnya anda tuh anggaplah anda pakai speaker yang puluhan ribu watt gitu, tapi anda letakkan di hutan nggak masalah, jauh di lingkungan pemukiman penduduk atau di tengah lautan itu kan silakan, anda mau pakai segede apapun suaranya silakan gitu. Tapi jadi masalah kalau misalnya anda nggak sampai segede itu suaranya, tapi ya berapa agak kenceng lah, tapi di tengah pemukiman penduduk, itu jadi masalah. Jadi bukan hanya menimbang masalah berapa desibel, tapi tempatnya di mana. Nah ini kan kita ngomong tentang konteksnya adalah komplek perumahan guys ya, bukan di tengah hutan atau di tempat tanah kosong yang tidak ada warga sekitarnya. Di situ jadi John Pedro ini nggak paham yang konteksnya ini adalah di dalam konteks perumahan. Jadi itu bukan hanya berkelindan dengan berapa kuat ekses suaranya, bukan gitu. Jadi suara yang agak kencang pun kalau dilakukan atau dihasilkan di tempat yang di padat warga itu akan mengganggu guys gitu. Maka contoh kayak gini sederhana ya, kayak di perpustakaan, anda bayangkan ya, di perpustakaan itu tuh dilarang berisik kan. Kita aja ngobrol di perpustakaan tuh ada orang tuh merasa nggak nyaman, orang udah lihat-lihat gitu kan, ini orang kok nggak ngerti lah aturan di perpustakaan bahwa nggak boleh berisik gitu kan. Nah beda kalau anda bahkan teriak keras tapi di hutan gitu kan. Nah jadi ini tergantung tempat juga gitu. Jadi undang-undang, bagaimana buat undang-undang begitu kan? Jadi suatu tuh makanya harus paham ya, undang-undang tuh dibuat nggak bisa kaku ya. Makanya nggak ada undang-undang yang ngatur berapa desibel kah, karena juga bukan menyangkut hanya pada berapa desibel suara kerasnya, tapi juga tempatnya guys. Nah lalu sambung lagi ya, okupansi jalan umum. Oh tentu orang kawinan, orang pesta ulang tahun meminta sumbangan masjid pun akan menimbulkan masalah ini. Pertanyaan lagi, aturan undang-undang mana yang dilanggar terkait okupasi dan umum? Berapa meter akses jalan yang harus tetap ada? Nah, lalu yang dikomplain adalah jika ingin beribadah, kenapa dipersusah? Apa enggak seharusnya Anda malu ya? Asasi untuk beribadah kok malah dipersusah. Nah, ini kita perlu jelaskan ya. Ibadah itu beda sama kawinan, pesta ulang tahun atau sumbangan masjid. Kenapa saya katakan berbeda ya? Kawinan, biasa kalau ada adakan kawinan itu biasanya mengundang warga sekitar, ya kan? Ulang tahun juga begitu, ya kan? Kecuali kalau Anda hanya mengundang keluarga sekitar, keluarga dekat gitu kan, atau teman-teman. Biasanya kawinan itu dan ulang tahun itu adalah hal yang umum. Ingat ya, kawinan itu tidak menyangkut pada kita tahu ya, ada namanya suku, ras, agama. Ya, ras gitu kan. Ras adalah suku sama agama gitu. Jadi ini hal sensitif, suku, agama. Kawinan dan ulang tahun itu tidak berhubungan dengan suku ataupun agama. Karena kawinan itu adalah siapa saja bisa kawinan, mau suku apapun, agama apapun. Dia dengan ulang tahun. Ini nggak ada orang tuh kawinan orang Islam aja yang kawinan, nggak ada. Atau ulang tahun hanya orang Kristen aja, nggak. Tapi semuanya. Jadi nggak bisa disamakan dengan ibadah gitu. Makanya di sini permasalahannya adalah nggak bisa membedakan antara beberapa hal yang berbeda. Masa disamakan antara kawinan, ulang tahun, sumbangan masjid dengan ibadah gitu kan? Dan kawinan sendiri pun ulang tahun itu ada izin dari RT RW dan juga dari warga. Buktinya apa? Mereka nyebarkan undangan. Ini undangan itu disebarkan. Bahkan orang kawinan dan ulang tahun pun mengundang RT juga gitu kan, atas perkataan RT. Jadi ketika undangan disebarkan, RT minimal pasti tahu gitu. Karena orang akan membicarakan itu. Oh kita diundang loh ulang tahun anak si Anu gitu kan, atau kawinannya si Anu gitu kan. Jadi semuanya bakal tahu gitu, dan mengundang warga sekitar. Yang datang pun adalah warga sekitar gitu guys. Nah, sumbangan masjid itu beda lagi ya. Sumbangan masjid itu pertama, sumbangan masjid itu bukan keramaian ya, pertama. Kedua, sumbangan masjid itu tidak menimbulkan suara, tidak menimbulkan ekses suara yang mengganggu orang gitu, ya kan? Dan sumbangan masjid itu ya, itu tidak mengokupasi jalan. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia tidak membuat macet ya. Dia tetap jadi dia tuh bukan seperti kayak di
Kalau Anda bayangkan ya, yang buat macet itu kan adalah sekumpulan orang atau motor atau mobil. Kalau Subang itu kan satu dua orang saja gitu. Jadi tidak sama sama kayak Anda tuh misalnya kayak Anda tuh lagi jalan, tiba-tiba Anda tuh ya satu motor berhenti tepi jalan gitu kan. Apa namanya? Terima telepon kan nggak masalah gitu. Jadi jangan samakan dengan sebuah orang-orang yang mengadakan ibadah Natal. Itu yang berbeda. Lalu apa namanya? Berapa meter akses jalan harus ada. Ini makanya guys ya, makanya saya katakan ya, aturan tuh nggak penting dibuat sedetail itu, karena aturan itu yang penting aksesnya guys, aksesnya. Karena nanti kalau dibuat aturan spesifik itu nanti akan dirancu, ya kan? Karena saya katakan ya, jalan itu ada banyak. Ada jalan umum seperti jalan raya besar di depan saya ini, ya, jalan kota, ada jalan kompleks perumahan, ada jalan tengah hutan gitu. Jadi jalan itu beda-beda, nggak bisa diterapkan untuk semua jalan gitu guys. Nah, berarti berapa meter jalannya sekarang itu jalan yang mana gitu kan. Nah, komplek perumahan pun ada yang ramai, ada yang sepi gitu. Ada komplek perumahan tuh yang jarang-jarang rumahnya, ada yang padat gitu guys. Bahkan yang saking padatnya ya, berapa radius berapa meter apa kilo tuh berapa meter itu ada berapa kepala keluarga di situ. Jadi nggak bisa dibuat undang-undang seperti itu gitu. Nah, lalu yang dikomplain adalah jika ingin beribadah karena bersusah. Jadi gini loh, sebenarnya kita orang ini tidak mempersusah orang ibadah. Ingat ya, ini poinnya adalah ibadah tidak pada tempatnya, yang berpotensi ganggu warga. Ya, jadi kalau ibadah dipersusah, tentu akan semuanya. Tapi kan tidak hanya terkait pada yang tidak teraturan. Karena kita negeri ini kan ada aturannya, nggak ada aturan itu dibuat berdasarkan dari kesepakatan warga yang dilaksanakan oleh RT RW gitu. Jadi kita tuh nggak bisa melanggar aturan guys. Contoh sederhana misalnya kayak warga sepakat untuk tidak boleh buang sampah di sini misalnya. Nah itu harus dijalankan. Atau misalnya warga sepakat ada iuran keamanan yang disepakati bersama ketika ada rapat warga dan disetujui RT RW. Ya udah harus jalankan gitu. Kalau Anda tidak bayar uang keamanan berarti Anda tidak apa namanya tidak mematuhi aturan gitu kan. Jadi bukan dipersusah, tapi intinya adalah sama kayak misalnya orang jualan ya. Gimana kan orang jualan itu kan nggak bisa sembarangan, nggak bisa nanti jualan itu di atas trotoar atau jualan itu di mana misalnya di depan ruko orang, maka diatur agar apa, agar menimbulkan suasana aman, nyaman dan kondusif gitu kan. Coba kalau semuanya dibebaskan, orang jualan itu boleh jualan di mana saja, lalu orang ibadah boleh di mana saja, mau berisik ya bebas lah. Misalnya kayak anggaplah kita balik ya sekarang ya, umat Islam coba Anda bayangkan umat Islam beribadah di tengah-tengah komplek yang diisi orang-orang Kristen misalnya, ya tanpa izin gitu kan. Jadi tanpa izin mengundang orang banyak ke komplek itu, sementara dia tahu warga depan belakang kiri kanannya tuh orang yang beda agama, yang ada izin gitu kan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan adab timur gitu. Adab timur kan kita harusnya kan dengan acara itu kan kita minta izin dulu, apalagi kita tahu ini berbeda gitu. Kita tahu suara yang ditimbulkan ini adalah berbeda mereka gitu kan. Ini sesuatu yang berbeda sehingga perlu disikapi dengan arif. Makanya kalau yang pertama terbaik adalah seorang muslim misalnya ya, dan ini tidak pernah kejadian ya tentunya. Ada seorang muslim yang mengadakan pengajian di tengah-tengah kampungnya orang non muslim tanpa izin ya. Karena orang muslim akan tahu ini kan jadi penyakit. Kalau ada yang nggak setuju gimana? Kalau ada yang komplain gimana? Kan akan menimbulkan masalah. Nah makanya ini nggak pernah dilakukan oleh kaum muslimin gitu kan. Tidak pernah kita dengar ada kejadian seperti ini. Justru kejadian itu ada selalu kita dengar adalah menimpa umat Kristiani gitu. Nah jadi umat Islam itu adalah umat yang sangat teraturan. Kita tuh ngerti kalau ini akan menimbulkan ekses nanti ya. Kalau nggak mau disebut masalah, karena kalau orang sudah komplain, orang nggak setuju, itu adalah sesuatu yang harus kita sikapi yang arif. Kita nggak mungkin maksa kehendak. Ya orang nggak setuju ya sudah, kita kan tinggal pindah, karena kita yang membuat acara, kita berkepentingan bukan mereka, sehingga kita harus ngalah gitu guys. Nah makanya kita anteng bikin acara di tengah-tengah kaum muslimin. Misal di rumah saya itu kan mayoritas muslim. Dari 2000 kepala keluarga tuh hanya 4 keluarga tuh kepala keluarga yang Kristen gitu kan. Itu kami anteng enak bikin acara. Kenapa? Karena umat Kristiannya sedikit gitu kan, sehingga
apa namanya, tidak mengganggu mereka gitu. Apa namanya, intinya adalah kiri kanan depan belakang itu adalah rumah-rumah orang-orang beragama Islam semua gitu. Nah, kita pun bikin acaranya tuh, pengajian tuh bukan di dekat rumah mereka, kita ambil di di komplek, daerah komplek itu yang jauh dari mereka gitu. Nah, jadi kita tuh nggak sengaja bikin di depan rumah mereka. Ini rumah orang Kristen nih, kita bikin depannya enggak. Kita cari tempatnya tuh yang agak jauh sedikit gitu. Nah, jadi itu namanya menghargai gitu guys. Nah, jadi itu otomatis nggak minta izin lagi, nggak perlu. Kenapa? Karena pasti lebih banyak yang setuju gitu kan. Nah, makanya harus lihat sekitar Anda, yang mana yang banyak, apakah agama Anda atau agama lain. Nah, kalau agama Anda ya tentu adabnya minta izin dulu, tapi kalau sekiranya nggak perlu karena banyak setuju, ngapain juga gitu. Nah, itu tergantung kita menyikapi aja. Tapi kalau udah jelas lingkungan Anda tuh mayoritas beda agama, ya Anda harus mengerti, minta izin atau Anda pindahkan tempatnya. Sehingga karena ini kan, ingat lah guys, ibadahnya bukan ibadah yang bisa dilakukan di rumah ya. Karena gini ya, kita tuh apapun itu kalau bisa sih jangan ganggu warga, termasuk ibadah atau bahkan kayak hobi Anda. Misalnya Anda, contoh gini ya, Anda tahu kayak di daerah Korea ya, ini kalau Anda sering dengar, ada channel namanya Korea Reomed, itu dia bahas bahwa di sana itu ya, saking masih mending Indonesia gitu kan, di sana guys ya, Anda bayangkan ya, tinggal di apartemen itu, apartemen itu ya antara tetangga atas bawah kan, di kanan itu ada si Korea Rom ini, dia apa namanya, merasa sedih gitu. Karena kenapa? Dia itu nggak bisa luasa beraktivitas di dalam kamar apartemennya sendiri. Kenapa? Karena warga bawah nanti ya, bawah kamar apartemennya itu atau atasnya atau kiri kanan itu akan komplain gitu. Karena dia nggak berisik lah, mengganggu mereka. Kenapa? Kayak contoh kayak dia jalan gitu kan, nggak tahu kenapa katanya di apartemen itu suara itu gampang menyebar, karena mungkin peredamnya kurang bagus gitu kan. Karena mungkin ya pengembang Korea tuh pengen budget murah, sehingga untuk suara itu, ekses suara yang keluar dari tempat masing-masing kamar itu tidak diperhatikan, sehingga warga yang di bawah tuh merasa terganggu, sampai mengirimkan surat ke depan pintunya gitu kan, sampai ya nunggu udah dengan cukup ekstrem begitu kan. Kadang ketika si Korea ini agak sedikit mengganggu gitu kan, bahasa diganggu, dia sampai menyodokkan kayak tongkat sapu ke lantai si Korea ini guys, dari bawah gitu. Nah, itu kan berarti kan sudah luar biasa gitu kan. Jadi itulah gangguan gitu. Bagi kita mungkin itu yang kita lakukan itu tidak mengganggu, tapi bagi orang itu terasa mengganggu. Nah, itu makanya perlu dibuat aturan, perlu kearifan kita gitu. Meskipun itu nggak boleh ya, sebenarnya kalau di situ udah ekstrem kali, itu menurut saya terlalu berlebihan. Tapi kan ada posisi seperti itu, makanya kita atur, makanya ambil tengah-tengah gitu kan. Nah, jadi suara itu kan kalau misalnya kayak Korea Rome ini aja ya, dia putar video, dia kan suka nonton itu, ya kan. Nah, itu bagi dia itu suaranya tuh nggak begitu besar, tapi bagi tetangga yang sekeliling apartemennya tuh merasa cukup mengganggu gitu. Nah, jadi tiap orang tuh beda mengganggu juga, tapi kita ambil tengah-tengahnya aja kan. Kalau itu mungkin menurut saya terlalu kelewatan gitu kan. Kecuali kalau karena satu orang guys, TV berapa sih gitu kan? Dia kan nggak pakai speaker, nggak pakai speaker gitu kan. Tapi ini masalah kumpulan orang-orang yang beribadah sama-sama, tentu nanti ada kan nyanyian pujian. Yang mana Anda tahu lah, saya kalau Anda yang sering ke gereja ya, yang kalau saya sering dalam hal memang saya ada hubungan pekerjaan saya dengan gereja dulu gitu kan. Saya tahu betul suaranya itu memang cukup berisik guys ya, kedengaran sampai mana-mana gitu, karena mereka tuh menggunakan speaker yang apa ya, bisa dikatakan puluhan ribu watt gitu. Saya pernah buat di video saya sebelumnya, di mana itu saya kan kerja di hotel gitu kan, pernah kerja di hotel. Jadi di situ kami punya sistem sendiri yang cukup bagus lah untuk kita kan. Hotel itu kan nggak mungkin main-main sistemnya gitu kan, speakernya, apalagi bintang 4 gitu kan. Tapi mereka itu masih kurang, sehingga mereka perlu membawa peralatan sistem mereka sendiri, karena kata dia kurang kencang, kurang bagus gitu kan. Nah, itu bukti bahwa ini suara itu memang sangat mengganggu, karena pakai speaker kita aja, speaker hotel mengganggu, suaranya keras gitu kan, apalagi pakai speaker dia. Nah, jadi itu poinnya guys. Jadi apalagi ini dilakukan rame-rame, ada musik lagi kan, tentu mengganggu, apalagi di tengah komplek perumahan. Nah,
Jadi poinnya adalah kalau ini diteruskan ya, nanti orang-orang nggak bisa lagi bedakan pertama mana tempat ibadah mana rumah. Nanti mereka-mereka yang misalnya di tempat itu ya susah bangun masjid, susah bangun gereja, lalu mereka paksakan di rumah. Nanti mereka rasa gini, kita nggak ada masjid, nggak ada gereja gitu kan, kita bikin di rumah aja, kan nggak bisa gitu. Ya Anda harus perjuangkan bangun masjid gereja, apa namanya, untuk izin itu masjid sama gereja gitu kan. Nah di rumah pun lakukanlah ibadah tuh yang ibadah-ibadah yang bukan bukan ibadah yang massal gitu guys, tapi ibadah yang Anda sendiri atau mungkin dengan keluarga dekat saja gitu kan. Jadi di rumah itu kan bukan cara ibadah, tapi bedakan antara rumah sama gereja. Kalau mau ngadakan kumpulan rame-rame, ngundang orang, kalau itu harusnya di tempat ibadah. Kalau mau ibadah gitu kan, tempat ibadah. Tapi kalau mau di rumah ya izin gitu untuk yang rame-rame gitu kan, karena akan menimbulkan ekses bagi warga sekitar. Apalagi ini komplek perumahan guys ya. Depan belakang kiri kanannya itu non muslim, apa namanya, orang muslim gitu kan. Nah, jadi kenapa Anda tidak pernah dengar ini terjadi pada kaum muslimin ya, hanya terjadi pada umat Kristiani karena mereka nggak paham arti toleransi. Mereka anggap toleransi itu adalah kebebasan. Ingat ya, selagi poinnya adalah kebebasan seseorang itu adalah bergantung pada kebebasan orang lain. Kita tuh kecuali kalau Anda hidup di hutan. Kalau Anda hidup di hutan, Anda itu akan bisa sebebas mungkin. Kenapa tidak ada manusia di situ? Jangan manusia ya. Di hutan pun Anda bisa bebas juga gitu. Kenapa? Ada hewan-hewan. Saya tanya ya, ada di hutan. Bisa nggak Anda tuh tidur sembarangan? Anda tidur di bawah gitu di semak-semak. Ya kalau nggak ada dipatok ular kan? Atau ada di bangsa harimau. Makanya mungkin di hutan tuh ada bikin tempat yang aman. Jadi di hutan pun Anda bisa bebas itu loh. Apalagi di tengah-tengah pemukiman penduduk. Nah, jadi kita ingat ya, kebebasan kita tuh bergantung pada kebebasan orang. Jadi kebebasan kita tuh beradu sama kebebasan orang. Makanya harus ambil tengah-tengahnya. Nggak bisa kita tuh bebas sebebas mungkin. Oh, ibadah suka-suka gitu kan. Yang harusnya di gereja bikin di rumah. Nggak peduli warga terganggu segala macam, tetap bikin. Itu kan kebebasan kita beribadah. Nggak bisa begitu. Kebebasan kita mau apapun itu tergantung sama bergantung orang juga gitu guys. Makanya umat Islam tuh ngerti banget hal-hal itu. Makanya kita nggak pernah ada dengar ini masalah jadi pada umat Islam gitu kan. Nah, apalagi contoh di luar negeri. Luar negeri itu kan banyak sekali tuh kita yang kita tuh tinggal di tengah-tengah non muslim. Tapi kita paham gitu kan. Kita ngerti cara menyikapi ini. Maka tidak ada ekses negatif di luar sana gitu kan. Karena sudah semua taat aturan. Ya, bangun masjid pakai aturan, ibadah pakai aturan gitu kan. Kita tuh nggak, intinya Anda tidak akan pernah melihat kejadian terjadi pada kaum muslimin gitu, tapi banyak terjadi pada umat Kristiani gitu kan. Nah kita bahas lagi nih. Betul, kearifan bersama. Berapa kali Pak umat Kristiani beracara gereja 1 kali seminggu? Berapa kali umat Muslim beribadah minimal 3 kali sehari melakukan sholat full volume? Dalam kasus ini bahkan hanya untuk acara Natal, 1 tahun 1 kali. Lalu di manakah kearifan lokal soal muslimin? Apakah kearifan agama Islam tidak kuat untuk bersabar merang 1 hari dari 365 hari? Maaf, rasanya Islam kok tidak begitu. Mohon jelaskan kalau belum berikan dalilnya. Semoga Bapak bisa dalam sikap ini gini. Kalau dia ngomong tentang gereja, ya silakan. Dia di masjid. Kalau kita pakai toa di masjid, ya nggak ada masalah. Sebenarnya juga umat Kristiani pakai toa juga pakai stiker di gereja, nggak ada masalah gitu. Makanya saya katakan yang kejadian itu kan bukan di gereja, yang dilarang, yang di komplek itu kan bukan gereja, tapi komplek perumahan, rumah di dalam komplek perumahan, itu masalahnya. Jadi sekali lagi ini salah konteks guys. Kita sedang membahas tentang suatu yang terjadi ekses di dalam komplek perumahan, di tengah pemukiman, bukan di dalam gereja gitu. Nah, jadi yang menyamakan pelanggaran ya aturan di komplek perumahan dengan hubungan dengan toa di masjid ini jelas sudah salah sambung gitu kan. Apapun itu, walaupun cuma untuk Natal 1 tahun sekali, maupun untuk Lebaran 1 tahun sekali, atau pengajian beberapa tahun sekali, haul beberapa tahun sekali, nah, itu masalahnya. Poinnya adalah pelanggaran aturan itu walaupun sedikit tetap pelanggaran aturan guys, itu poinnya. Jadi aturan itu dibuat untuk dijalankan, ditaatin, bukan untuk dilanggar. Jadi nggak ada alasan apapun itu, apalagi kasih alasan yang nggak nyambung, menyamakan antara
rumah dalam komplek perumahan dengan masjid atau gereja, itu kan suatu hal yang nyambung gitu kan. Jadi orang yang arif adalah orang yang taat aturan, ikut aturan. Aturan dibuat untuk disepakati. Kalau Anda tidak taat aturan, itu membuktikan bahwa Anda orang yang tidak beradab gitu. Karena Anda tidak menati kesepakatan bersama. Nah, itu dia poinnya. Jadi orang arif adalah orang yang taat pada aturan, dan orang yang coba nasihatin itu harusnya didukung, bukan malah disalahkan seperti ini gitu. Oke, jadi mungkin saya dulu jadi video ini, sampai jumpa lagi.